Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Melty dari kelompok 1, dan ada rekan-rekan saya yaitu Makfiroh, terus ada Reski Zaref dan Fajri Ananda HD. Langsung saja untuk yang materi kita kali ini yaitu tentang eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Nah, untuk yang ini kita jelaskan bahwa langsung saja untuk yang pertama itu pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri. Bisa lanjut slide-nya, host. Baiklah, untuk bimbingan itu dapat kita artikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada seseorang. Nah, untuk konseling itu sendiri merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseling dalam menyusun interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, penyesuaian yang perlu disusun. Kemudian kita ketahui bahwa dari pengertian yang tadi, bimbingan dan konseling itu adalah proses yang bantuan untuk peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi. Nah, untuk selanjutnya, bisa host dilanjutkan. Dan itu kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan di sekolah. Nah, pendidikan di sekolah ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dari dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju ke dewasanya. Untuk tersebut dalam pendidikan di sekolah telah dikembangkan 3 subsistem. Nah, yang pertama itu ada yang kurikulum, bidang kurikulum dan pengayaan. Bidang kurikulum dan pengajaran. Bidang ini meliputi semua bentuk perkembangan kurikulum dan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Yang kedua itu ada subsistem pengajaran.
Mohon maaf dilanjutkan. Untuk kedudukan dan bimbingan konseling dalam pendidikan di sekolah ini, itu kan ada 3 subsistem yang meliputi sub administrasi, sub pengajaran, dan sub pemberian bantuan dan pembinaan. Nah, untuk, dalam bimbingan dan konseling tersebut ada bidang pemberian bantuan dan pembinaan siswa ini 3 bidang itu, ada bidang kurikulum dan pengajaran, yang kedua ada bidang administrasi dan supervisi, dan yang ketiga itu ada bidang bimbingan dan konseling. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan, Host? Ini 3 bidang bimbingan konseling termasuk dalam bidang bantuan dan pembinaan siswa tadi ya semuanya. Boleh dilanjutkan? Nah, untuk struktur dan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah ini bisa disampaikan oleh rekan kami dari kelompok 1 juga, yaitu Makfiro. Pada Makfiro dipersilakan. Sebelum jaringan sekarang kita masuk ke materi struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, menurut Mugyarso yang mengemukakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan antara lain perlu didukung adanya organisasi yang jelas. Tentunya kita telah mengetahui struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, mata pelajaran bimbingan konseling, ada siswa, dan yang terkait di bidangnya. Untuk agar organisasi yang demikian itu secara tegas dapat mengatur kedudukannya, maka harus memenuhi syarat-syarat. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama itu ada syarat menyeluruh. Sebagaimana maksud dari syarat menyeluruh itu artinya yaitu mencakup unsur-unsur yang penting, baik itu vertikal maupun horizontal, sehingga mampu sebesar-besarnya memadukan berbagai kerjasama dan dalam pelaksanaannya, kakak-kakak dan teman-teman semua. Serta berbagai sumber yang berguna bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu ada sederhana. Apa maksudnya dari syarat sederhana itu? Syarat sederhana itu adanya jarak antara penetapan pelaksanaan dan upaya pelaksanaannya tidak terlampau panjang. Itu maksud dari sederhana itu. Keputusan dapat dengan tepat ditetapkan, tetapi dengan pertimbangan yang cermat tentunya. Dan pelaksanaan layanan atau kegiatan bimbingan konseling ini terhindar dari urusan birokrasi yang tidak penting atau tidak perlu. Nah, selanjutnya itu ada syarat yang ketiga itu ada syarat luas dan terbuka. Nah, sehingga dan adanya syarat luas dan terbuka ini sehingga dapat mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi bimbingan konseling ini. Yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik, menjamin keberlangsungannya kerjasama sehingga semua unsur dapat saling menunjang dan semua upaya yang dilakukan serta sumber dapat dikoordinasikan demi kelancaran, keberhasilan, pelayanan, bimbingan, dan konseling untuk kepentingan peserta didik. Selanjutnya, yaitu menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat dimantapkan
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Pak Reski Zaref dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk sementara ini, mohon maaf, saya matiin kameranya dulu, karena takutnya jaringan saya sedikit jelek ya. Baik, untuk kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah, saya hanya membahas dua saja, yaitu landasan yuridis formal. Bukan hanya membahas landasan yuridis formal saja. Jadi landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam landasan ini terdapat dua yang akan saya bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 1, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Konselor atau bimbingan konseling mempunyai payung hukum secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6. Hal ini mengindikasikan bahwa konselor mempunyai posisi yang sejajar dengan tenaga pendidik lainnya. Tenaga pendidik lainnya seperti guru, dosen, tutor, dan masih sebutan lainnya. Namun dalam konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya yang berbeda dan unik, kalau ditelusuri terkait ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan berlanjut kepada Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen. Ternyata tidak dapat ditemukan pengaturan tentang konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir untuk menyusun standar kompetensi dan pendidikan profesional konselor. Untuk keduanya yaitu Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Pernyataannya tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendikbud ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagaimana disyaratkan dalam pasal 6 ayat 1. Yang disampaikan pasal 6 ayat 1 yang disebutkan yaitu komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup A. Layanan dasar, poin B. Layanan peminatan dan perencanaan individual, C. Layanan responsif, dan D. Layanan dukungan sistem. Melihat keempat komponen layanan yang dimaksud dalam pasal tersebut, ini jelas bahwa konsep dan kerangka kerja layanan bimbingan dan konseling yang dikehendaki oleh peraturan ini adalah pola bimbingan dan konseling komprehensif sebagaimana digagas oleh Gisbert dan kawan-kawan dan telah digunakan di berbagai negara lain. Peraturan Menteri ini juga sebagai pijakan atau rujukan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas layanan BK di sekolah, terutama permasalahan jam untuk masuk kelas yang selama ini menjadi perdebatan.
Dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan daring sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diselenggarakan dalam kelas dengan beban belajar 2 minggu. Mungkin sekian yang saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajri Ananda HD. Pada Fajri, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis informal. Pada landasan yuridis informal terdapat 3 bagian, yaitu pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Hal ini sangat penting dikarenakan bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien yang perlu diubah atau dikembangkan apabila hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya atau ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, sejumlah aspek psikologis yang perlu dikuasai oleh pembimbing atau konselor meliputi motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan, dan kepribadian. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang merumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia-dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Menurut bimbingan dan konseling antar budaya, menurut Pedersen dan kawan-kawan ada 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu sumber-sumber berkenaan dengan perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Perbedaan dalam latar belakang ras atau etnik, kelas sosial, ekonomi, dan pola bahasa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling. Beberapa hipotesis yang dikemukakan Pedersen dan kawan-kawan pada tahun 1976 tentang berbagai aspek budaya antara lain. Makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya pada diri konselor dan klien pada konseling akan berhasil. 2. Makin besar kesamaan permohonan tentang ketergantungan komunikasi terbuka, maka makin efektif konseling tersebut. 3. Makin sederhana harapan yang diinginkan oleh klien, maka makin berhasil konseling tersebut. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pada landasan ilmiah dan teknologi, terdapat 5 bagian. Terdapat beberapa bagian, yaitu keilmuan bimbingan dan konseling, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling, pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya itu presentasi dari kelompok 2. Mungkin waktunya sudah jam 14.53, namun ini kita lanjutkan saja karena memang kelompok 1 dan 2 ini materinya sama, tetapi kita juga harus menampilkan dari kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan presentasinya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada host boleh ditampilkan PPT-nya.
Kepada Vira bisa jadikan saya host. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Fadila dari kelompok 2. Host boleh dilihatin biodata kelompoknya dulu. Perkenalkan nama saya Jihan Fadila dan rekan saya Novia Lestari dan Alessandro Agril Hadli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Baik, host lanjut. Tentang tugas kedudukan bimbingan konseling di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar bimbingan dan konseling. Dasar bimbing dan konseling adalah ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan agar kegiatan pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapat hasil yang memuaskan bagi konseling. Lanjut, host. Di sini ada dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas kepaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan asas Tut Wuri Handayani. Baik, host lanjut. Dan ada juga prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi pangan dalam proses bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofi tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan dan bantuan atau bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, host. Dan prinsip-prinsip bimbingan konseling ada beberapa bagian, yaitu bimbingan peruntukan bagi semua individu. Guidance is for all individuals. Bimbingan bersifat individualisasi. Bimbingan menekankan hal yang positif, bimbingan merupakan usaha bersama. Pengambilan keputusan dan bimbingan berlangsung dalam berbagai settingan. Baik, host. Dan yang terakhir, latar belakang diperlukannya bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia kenyataan. Menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul. Demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Khususnya bagi yang terakhir, inilah bimbingan konseling sangat diperlukan. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kalau ada teman-teman yang mau mengkritik atau memberi saran terhadap yang PPT yang kami tunjukkan ini, silakan
teman-teman ada yang mau mengasih saran? Ada atau tidak teman-teman? Atau kita tutup aja presentasi hari ini kalau tidak ada pertanyaan atau kritikan? Kalau bertanya boleh, Kak? Boleh, Kak. Baik, saya mau bertanya satu ya, Kak ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya nggak ada. Nggak usah nampak videonya. Itu perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 19063229 dari Pendidikan Teknik Elektro. Dari materi yang kita bahas hari ini yaitu kedudukan BIM BK di sekolah ya, Kak ya. Iya. Di sini saya hanya ingin menanyakan bagaimanakah kedudukan BK yang sesungguhnya yang dibutuhkan di sekolah maupun di luar sekolah, Kak. Soalnya banyak di sekolah itu yang udah menerapkan BK namun belum bisa terlaksanakan dengan baik. Sekian, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Boleh, kalau menurut saya mungkin tepatnya kita dari bagian, mungkin BK itu mungkin mempunyai beberapa bagian. Kalau di sekolah misalnya, kalau di SMA seperti PIKR misalnya, suatu organisasi. Dalam PIKR itu mungkin tiap-tiap siswa mungkin diberi apa namanya tuh kayak sebuah pembentukan organisasi dan diberi materi berbagai macam kayak BK tentang hal-hal BK mungkin, Kak. Mungkin pendekatannya lebih akurat atau pengenalan diri dari tersebut. Menurut saya, Kak. Kalau ada teman-teman yang ingin menambah jawaban dari saya, silakan. Apakah Siti Aisyah tadi ya? Siti Aisyah menerima jawaban dari saya atau bisa memahami atau enggak? Alhamdulillah bisa memahami, tapi kalau ada yang mau menambahkan biar lebih luas gitu, Kak, pengetahuannya boleh ditambahkan jawabannya lagi. Ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bagaimana materi tentang BK waktu di sekolah SMA dulu, atau pernah bergabung dalam PIKR atau semacamnya, boleh di sharing. Izin menambahkan, Kak. Boleh, Kak. Dari siapa ya, Kak? TV. Baik, Kak. Silakan, Kak. Sebelumnya mohon maaf kameranya nggak bisa di-on-kan, Kak. Di sini agak gangguan sinyal. Baik, saya akan sedikit menambahkan untuk mengoptimalkan bimbingan dan konseling ini, Kak. Setahu saya di SMA itu sudah ada namanya, kalau yang kita ikut BK pasti ada namanya konselor, Kak. Nah, di sini untuk mengoptimalkannya, biasanya murid yang punya masalah itu jika dia sungkan ataupun malu bercerita tentang masalahnya kepada guru BK-nya, di sana juga ada disediakan yang namanya konselor muda, Kak, dan juga ada konselor sebaya, di mana dia bisa menjelaskan apa yang bermasalah pada dirinya ini kepada temannya sebagai konselor muda, yang kemudian konselor itu akan membantu dia dalam menyelesaikan masalah. Sudah, Kak? Udah, Kak, itu aja. Terima kasih atas tambahan jawabannya, Kak.
Mungkin itu dari tambahan teman-teman sebagian, atau ada kritikan tentang PPT yang kami buat seputar PPT, makalah. Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktu kita sudah habis, baik saya tutup presentasi hari ini. Maaf kalau ada kekurangan yang kami sajikan dalam PPT, atau PPT yang terlalu sedikit, karena kan itu pun, jadi saya perwakilan kelompok, mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita kali ini untuk pertemuan yang ketiga ya, itu udah selesai. Dan untuk selanjutnya itu dari kelompok 3, minggu besok silahkan dipersiapkan untuk PPT dan makalahnya. Dan juga jangan lupa buat Zoom dan jangan lupa di-record juga. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar rumah. Boleh teman. Mabar kuy.